Sahabat Kompas.com, nama pegiat media sosial Ade Armando kembali menjadi perbincangan atas somasinya terhadap Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Edi Suparno. Perseteruan itu bermula usai Edi Suparno mengomentari peristiwa pengeroyokan Ade Armando pada 12 April 2022. Lewat akun Twitternya, Edi menyebutkan sosok AA sebagai penista agama dan ulama. Karena cuitan tersebut, Edi Suparno akhirnya berurusan dengan hukum. Pasalnya, pihak Ade Armando menilai sosok AA yang dimaksud Edi adalah Ade Armando sendiri. Lantaran tak terima, Ade melalui kuasa hukumnya Muanas Alaidit melayangkan somasi kepada Edi Suparno. Dalam somasi tersebut, Muanas mendesak Edi Suparno untuk meminta maaf. Muanas mengancam akan menuntut Edi ke jalur hukum bila tweetnya tak dihapus dalam waktu 3 kali 24 jam. Kita menemukan dalam cuitan di Twitternya menuduh Bang Ade Armando dengan inisial AA dianggap melakukan penistaan terhadap agama dan ulama tanpa ada putusan resmi dari pengadilan. Terhadap pernyataan seperti itu bagi kami sangat berbahaya bagi jiwanya Bang Ade. Terhadap yang bersangkutan, kita sudah meminta agar menghapus cuitan itu dan segera meminta maaf. Tapi nampaknya yang bersangkutan tidak ada etikat baik. Tentu dengan dasar itu bahwa kita sedang mengumpulkan bukti dan segera mengambil langkah hukum. Tak hanya Edi Suparno, baru-baru ini dosen Universitas Gadjah Mada atau UGM Karnawijaya juga terseret kasus Ade Armando. Ia mengunggah sebuah foto yang berisi kata-kata sembelih yang kemudian dikaitkan dengan insiden Ade Armando. Postingan lainnya yang juga membuat gaduh adalah tentang kolase foto beberapa tokoh yang bertuliskan satu persatu dicicil masa. Dalam unggahan itu, foto Ade Armando dicoret. Usai postingan tersebut viral karena pun meminta maaf. Ia menyebut unggahan yang mengomentari insiden Ade Armando tersebut hanya candaan biasa. Pertama saya mohon maaf atas kegaduhan ini ya, terutama yang karena melibatkan Universitas Gadjah Mada ya. Jadi dalam tanda petik mungkin sedikit pencemaran ya, dan kegaduhan di masyarakat ini tentu saja tidak seperti yang kita harapkan. Tulis di situ persepsinya beda dengan yang ditangkap ya. Karena memang bukan bahasa verbal, komunikasi verbal langsung seperti ini, tetapi ada pihak lain yang menangkap diksi saya itu, pemilihan kata-katanya itu dengan persepsi yang berbeda. Dan itu yang Prof karena minta maaf. Nah itu saya minta maaf untuk itu tadi sudah saya sampaikan juga oleh Pak Rektor. Barangkali diksi yang saya ambil itu menyebabkan kegaduhan. Buntut dari postingan tersebut, baik Edi Suparno maupun Karnawijaya pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tim kuasa hukum Ade Armando melaporkan Edi terkait kasus dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Sementara politisi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Guntur Romli melaporkan Karnawijaya atas dugaan pengancaman atau hasutan. Guntur melaporkan Karnawijaya lantaran wajahnya disejajarkan dengan foto pegiat media sosial Denny Siregar hingga Ade Armando yang diberi tanda silang. Pemilik Facebook yang terduga atas nama Karnawijaya yang dosen atau guru besar UGM, saya merasa diancam dan dihasut ya, karena ada postingan dia di Facebook yang memuat foto saya dan juga istri saya ya, di sini, yang isinya itu kan satu persatu dicicil massa. Ketika saya membaca di media sosial kemudian di berita online, ada dugaan Karnawijaya ini nggak hanya dosen biasa, tapi juga ada dugaan dia terlibat dengan gerakan intoleran dan radikal. Menanggapi laporan yang dilayangkan oleh pihak Ade Armando,
Ketua DPP PAN Saleh Partaunan Daulay mengatakan partainya siap membela sekjen mereka. Menurut Saleh, tweet yang disampaikan oleh Edi tersebut tidak melanggar hukum dan sah dilakukan sebagai anggota DPR. Saleh pun mengatakan Edi memiliki hak imunitas untuk menyampaikan pandangannya selaku anggota DPR. Terlebih, yang disampaikan Edi merupakan imbauan agar semua pihak menaati hukum. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR Habibur Rohman. Ia mengatakan Edi yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 DPR memiliki hak imunitas selaku anggota Dewan. Menurutnya, hal itu sudah tercantum dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD 3. Dalam pasal 224 ayat 2 disebutkan bahwa hak imunitas memberikan jaminan kebebasan berbicara dan kebebasan beraktivitas bagi para anggota dewan. Meski begitu, Habibur Rohman menyebutkan MKD siap menerima aduan terkait pernyataan Edi tersebut jika dinilai tidak pas. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.